Dan mitos ini sudah banyak berkembang, yaitu adanya suatu cerita yang ada petir yang besar dan keluar di siang hari tanpa adanya awan sedikit pun. Konon ini adalah suatu mitos yang ada di daerah Sumatera dan Melayu. Maka dari itu, daerah yang ada petirnya tersebut konon nantinya akan mendapatkan suatu bencana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat beraya pembelajar semuanya? Semoga keadaan dan kondisinya semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun ya. Nah, di postingan kali ini gue pengen coba share sesuatu yang mungkin ada sebagian dari sobat BP yang sudah tahu dan pernah mendengar, tapi barangkali ada juga yang belum pernah mendengar tentang beberapa petunjuk alam yang konon dulunya dianggap oleh sebagian besar orang adalah sebagai pertanda akan datangnya suatu bencana. Tentunya pemahaman ini didasarkan secara acuan berdasarkan saintis atau ilmu pengetahuan, tapi masih berkaitan dengan mitos dan juga kepercayaan orang-orang tua dulu. Nah, bagi yang penasaran, ikuti terus dan simak video ini sampai selesai ya. Petunjuk-petunjuk alam yang menjadi pertanda bahwa akan datangnya bencana. Tahukah lu semua, ternyata bencana alam dapat diketahui oleh orang-orang zaman dulu melalui beberapa tanda dengan kemunculannya. Berikut ini adalah beberapa pertanda yang menjadi mitos dan kepercayaan sangat yang dipercaya oleh orang-orang tua zaman dulu bahwa akan datangnya bencana. Pertanda yang pertama adalah ayam kampung yang tidak mau bertelur dalam waktu yang lama. Kita tahu semua ayam kampung yang memiliki telur yang berwarna kuning tersebut memang memiliki suatu khasiat untuk bisa membugarkan dan menyehatkan tubuh. Seperti mitos yang ada di masyarakat kuno zaman dulu yang mengatakan kalau ayam kampung tersebut jika memang tidak bisa bertelur pada saatnya dan yang seharusnya sudah dijadwalkan, dan di malam harinya mereka akan terus membuat gaduh dengan suaranya yang khas seperti ayam yang hendak kawin atau ayam kampung yang akan bertarung, maka akan menjadi suatu tanda yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu bahwa akan adanya suatu bencana yang besar. Mitos yang kedua adalah adanya kumpulan burung laut yang terbang rendah dan menjauh ke arah daratan yang terdalam. Burung-burung laut yang memang sering diketahui selalu berkelompok ini biasanya sering berterbangan di atas laut. Jika memang ada suatu burung laut yang berwarna hitam yang berjumlah sangat banyak atau sangat besar untuk mendarat di pulau tertentu, itu sudah menandakan adanya konon suatu bencana yang akan datang dari tengah laut, seperti halnya gempa yang diiringi oleh ombak dan tsunami. Mitos yang ketiga, adanya petir di siang hari yang cerah. Dan mitos ini sudah banyak berkembang, yaitu adanya suatu cerita yang ada petir yang besar dan keluar di siang hari tanpa adanya awan sedikit pun. Konon ini adalah suatu mitos yang ada di daerah Sumatera dan Melayu. Maka dari itu, daerah yang ada petirnya tersebut konon nantinya akan mendapatkan suatu bencana yang buruk yang akan menimpa daerah tersebut. Mitos yang keempat, adanya hewan tengah laut yang terlihat di dekat pantai. Dari masyarakat Romawi kuno yang banyak beredar kabar tentang mitos dari hewan yang ada di tengah laut yang bergeser dan menepi ke tepi pantai, itu sudah diketahui menjadi suatu mitos yang terkenal. Dan konon hal ini menandakan akan terjadinya bencana yang sangat mengancam banyak orang di sekitar pantai. Hewan-hewan tersebut bisa seperti ikan hiu, paus, dan juga hewan-hewan seperti singa laut dan lain-lain sebagainya. Hal ini juga menjadi mitos yang ada di negara Australia dan sebagian di negara-negara Asia karena berkaitan dengan hewan-hewan tersebut yang biasanya berenang di laut dalam
dan tiba-tiba menepi ke daerah pinggiran pantai. Mitos yang kelima yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu dan masih banyak dipakai sebagai acuan di zaman sekarang adalah adanya hewan kera yang tidak mau berada di atas pohon. Seperti yang kita ketahui, hewan kera adalah suatu binatang yang sangat identik dengan dunia pepohonan. Mereka akan selalu berayun-ayun di pohon mereka dan akan sangat jarang sekali untuk turun ke tanah, karena memang sudah menjadi habitatnya untuk hidup di pohon. Bagi komunitas mereka, jika daerah di Sumatera ada monyet atau hewan seperti kera yang turun dari pepohonan dan berteriak-teriak, hal itu konon memberikan suatu informasi jika akan ada suatu bencana yang besar yang akan terjadi. Ngeri juga ya lur ya. Nah, demikianlah beberapa mitos atau kepercayaan orang-orang di zaman dulu yang dijadikan acuan sebagai pertanda alam akan terjadinya bencana. Terlepas dari kita mau mempercayainya atau tidak, ya ada baiknya hal ini cukup menjadi pengetahuan dan wawasan belaka. Artinya semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini, baik dari kematian, bencana, mara bahaya maupun yang sebaliknya, itu adalah hanya kuasa dari Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Nah, untuk itu sebaiknya hal ini jangan terlalu dipercaya, namun jangan juga terlalu diabaikan, karena pada prinsipnya sebagian orang-orang zaman dulu pun kita banyak mengetahui bahwa sebagian dari mereka memiliki kemampuan yang lebih dan cenderung memahami pertanda tentang gejala-gejala alam yang dihubungkan dengan mitos-mitos yang ada di zaman dahulu. Terlepas dari itu, kita akan percaya atau tidak, kembali ke diri kita masing-masing. Semoga informasi kali ini menjadi wawasan ya lur, dan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Terima kasih banyak mau menonton, dan jangan lupa like postingan ini, silahkan di-share jika bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar kita bertemu kembali di postingan berikutnya. Sampai jumpa di postingan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.